Om Swastiastu. Halo Semeton Bali. Hari ini kita kembali lagi dalam acara live recording Taksuagung yang keempat. Jadi hari ini secara penampilan kita sudah kelihatan kebaliannya, sudah Bali pakai udeng dan selempot dan saput. Jadi karena kemarin-kemarin ada masukan, jadi kita sekarang sudah sedikit melakukan perubahan. Untuk hari ini di belakang saya sudah terlihat satu barung gamelan salunding, di mana hari ini akan ada komposer, yaitu namanya Andi Pastika Putra atau yang sering disebut Acong, dari kapal, orangnya dari kapal. Jadi kebetulan beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua komunitas Taksuagung, dan beliau juga yang menggagas ide acara live recording ini, dan sangat bagus sekali acara ini karena memberikan kesempatan kepada seniman-seniman muda untuk tetap berkarya dalam situasi pandemi seperti saat ini. Nah, tadi sempat ngobrol, judul karyanya yaitu Ngambah. Apa itu ngambah? Mungkin Semeton semuanya penasaran tentang ngambah itu. Untuk lebih jelas, sebelum dijelaskan nanti, kita dengarkan dulu karyanya. Setelah itu nanti kita bisa diskusi bersama Acong, tentunya bagaimana membentuk karyanya, idenya dari mana, dan berapa mungkin waktu yang diperlukan untuk membentuk karyanya. Mungkin itu pengantar dari saya untuk hari ini. Selamat menyaksikan.
Ya, begitu tadi sudah didengarkan bersama dan disaksikan bersama penampilan karya dengan judul Ngambah. Tentunya masih dengan tema yang sama, di mana melawan pandemi dengan karya begitu. Tidak lupa saya sampaikan, bagi teman-teman yang menyaksikan live hari ini yang ingin bertanya bisa bisa diketik di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan. Kebetulan saya membawa HP juga di sini. Akan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan nanti. Nah, untuk itu mari kita panggil komposernya sekarang untuk ikut di sini dalam acaranya diskusi sekarang, artinya sharing. Ya inilah Agus Acong atau Andi Pastika namanya aslinya. Ini orangnya mungkin beberapa teman sudah pada kenal. Dia asli dari Kapal, kemudian bersekolah di pendidikan terakhir di Isi Denpasar. Jadi salah satu komposer muda yang berbakat dan terus belajar mengisi dirinya dengan berbagai jenis musik yang dia pelajari begitu. Dan salah satunya sekarang menyajikan sebuah karya dari Barongan Selonding dengan judul Ngambah. Ya, bagaimana kabarnya, Gus? Baik, sehat? Sehat. Ya, itu sehat ya dalam kondisi seperti ini. Kita semua dalam keadaan sehat seperti itu. Jadi untuk hari ini apa nih? Judulnya Ngambah ya karyanya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Ngambah itu seperti apa ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Dan mengenai karya yang saya bawa untuk hari ini dalam live recording ini, saya beri judul Ngambah. Ngambah itu saya dapat dari kamus bahasa Bali, yaitu yang artinya berjalan atau melewati. Dalam perjalanan saya membuat karya ini, yaitu saya banyak melewati fase-fase atau menjalankan fase, yaitu dengan metode-metode seperti orang Bali pada zaman dahulunya. Metode yang saya pakai untuk untuk membuat karya ini, yaitu
saya mendengarkan karya yang sudah ada, lalu saya respon, dan banyak yang terlewati dan banyak di rekamannya tersebut tidak dari detik ini sampai detik ini, dan banyak yang terlewati. Jadi yang arah karyanya merespon karya yang sudah ada dan menjadikan sebuah karya baru, artinya baru saya buat artinya. Artinya dengan metode-metode yang sudah ada, dengan pola gegedik yang sudah ada, dan dengan itulah saya menemukan judul ngamain atau jalan atau berjalan. Mungkin seperti itu Ya. yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Ya, menarik sekali saya dengar ngambah atau ngambahin ya. Saya juga sering mendengar itu tentang ngambahin, kijel jadi ngambahin. Nah, kemana kita melewati itulah sebuah jalan. Menarik sekali idenya dan judulnya. Dan tadi disebutkan metodenya dengan merespon karya yang sudah ada. Nah, kalau boleh tahu karya apa yang direspon untuk karya ngambahin? Kalau saya merespon karya dari Slunding juga, yaitu Slunding Tenganan yang berjudul Ngerejak ke Sumo. Ngerejak ke Sumo nika termasuk golongan karya geguron, bukan artinya saih guno yang dipakai, tapi saihnya itu Pujo Semaro seperti yang disajikan tadi. Itu namanya saih Pujo Semaro. Hanya satu karya itu kelompok geguron yang bisa dipelajari. Menurut informasi, artinya saya wawancara dengan Pak Pudu di Tenganan selaku pembuat Slunding, hanya itu kelompok geguron yang bisa dipelajari. Yang lainnya ada banyak, tapi tidak bisa dipelajari selain sekonya di sana. Saya lihat karya itu sangat menarik. Di nyong-nyong ageng nyong alitnya itu sebagai melodi yang terus artinya berjalan tanpa ada sih pengulangan, tapi mungkin orang cara Bali saru pengulangannya gitu. Artinya pengulangan gede ding dong dang ding 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 dong dang. Niko artinya ada pengulangan, tapi sing ngenah ban pengulang seolah-olah gending itu berjalan terus. Dan di petuduh penemnya seperti kalau yang bayangkan cara gedik riong Bleganjur, atin dongdeng dungdangnya, tapi pukulannya tersebut mungkin ada aneh sebelum jego kan sebutlah nerura deru dong dung deng dong nir deng dung dong deng dong. Artinya endingnya itu di sini, di gong gempurnya. Itu yang saya dapat, dan pukulan gong gempurnya tidak isi pengantar. Misalnya ding dong, itu hanya pukulannya ajak yang hitungannya 4. Deng dua ga 4, deng dua ga 4. Artinya 4 ketukan. 2 ga 4. 2 ga 4. Itulah yang saya rubah menjadi dalam karya saya ini, itu yang saya rubah menjadi 5 ketukan di sini. Mungkin di sana saya dalam satu ketukan mungkin saya bisa berbuat lebih dan menemukan tantangan sih sebenarnya gitu. Kalau di ketukan 4 tersebut karena karyanya sudah ada, memang sih artinya terinspirasi dari karya di sana, tapi saya reinterpretasi kembali menurut pandangan saya sendiri. Mungkin itu ya menarik sekali. Keluar dari kebiasaan hitungan 4 gitu ya. Dalam gamelan Bali kan 4 dan 8. Karena sering seperti itu ya, karena genap. Tapi banyak juga gamelan Bali yang tidak genap banyak. Begitu ya. Menarik sekali dan sangat indah saya dengar tadi. Mungkin teman-teman juga punya pandangan sama dengan saya, karena terkait dengan media yang dipakai.
di sini ada gamelan selonding. Yang ini Seh Tenganan ya, Seh Tenganan. Karena di Bali ada, khususnya di Karangasem ada Tenganan, Bungaya, banyak sekali, Bebandem juga. Dan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu. Nah, ada pertanyaan sedikit untuk Gus Acong, kenapa selonding Tenganan yang dipilih begitu? Kenapa memilih selonding Tenganan? Kalau saya sih simpel aja sih sebenarnya. Kenapa saya memilih selonding Tenganan? Karena itu yang saya bisa pakai berproses. Dan ada sih di kapal selonding yang lain seperti miliknya Tunana, dia ada selonding Seh Bebandem, tapi tiang sih kurang gini, ada nih serak di Bayu karena mungkin pertimbangan tiangnya Seh ini terlalu gede gitu. Dan gong kempurnya tapi dah nih seperti gong pulu lah. Kalau di Seh Tenganan mungkin ada misalnya ngedik gendung itu di gong dan kempur adik dan kempur agang itu ada 2, dan di gong agang itu ada 1. Jadinya ada 3 oktav. Ya, 3 oktavnya. Ya, kan itu yang menarik ya dari gamelan selonding Seh Tenganan. Settingan di gong dan sayanya agak lebih kecil, lebih tinggi ya. Ya, menarik sekali. Mungkin untuk informasi kepada teman-teman dulu, ini barungan bisa dijelaskan nggak namanya apa, kemudian bagaimana pola permainannya, mungkin untuk informasi ke teman-teman dalam karya Agus tadi. Misalnya seperti ini, apa namanya, Nyong-nyong ya, dari Nyong-nyong. Dan untuk kenapa saya settingnya mungkin itu karena sesuai konsep saya, yaitu berjalan, artinya dalam selonding Tenganan itu menarik ya dari saya, karena dari sini berurutan sampai terakhir sini Nyong-nyong, dari gong agang sampai Nyong-nyong alitnya yang paling besar ke kecil, karena dong dang ding dong ding dong dang ding, artinya ding diko nyemak ini di penam ding dong ding di pertuduhan dong dang dil ding ding dong dang ding dong ding. Nah, jadi berapa oktav jadinya kira-kira? 3, 4, 2, 1 ya, kira-kira lah 3 ya, 3 oktav. Ya. Dalam karyanya mungkin dari awal mungkin ya, bisa dijelaskan sedikit bagaimana pembentukannya, dimulai dari mana? Yang paling simpel sih seperti yang saya bilang tadi, ketiknya ngemaluin lah, teru reru roru rero gitu. Nah, mungkin itu salah satunya, dan ada ciri-ciri khas gending Ngerja Kusumo itu juga ada. Coba dari sana. Itu yang pertama. Gapak.
pola-pola yang sudah biasa sih sebenarnya, tapi hitungannya yang hitungannya nggak ya. biasa ya, seperti yang disampaikan tadi Tadi. dari 4 ke Lima. 5 ya. Mungkin kalau teman-teman apa namanya memperhatikan dan mungkin bisa menghitung tadi saya juga ikuti menghitungnya itu jumlahnya 5. Itu yang menarik saya lihat, walaupun kelihatannya biasa, namun ada hal yang tidak biasa di dalamnya. Tapi menurut saya tidak biasa, justru ini yang menarik ya. Kemudian pemilihan barungannya juga, saya sangat apa namanya mendengar barungannya sangat terasa sekali di hati saya, dan tersentuh sekali mendengar barungannya, indah sekali. Kemudian penataannya juga begitu. Selain itu mungkin bagaimana pembentukan karyanya? Selain itu mungkin bagian awal, saya tertarik di bagian awal itu paling pertama sekali. Untuk paling pertama itu pada saat saya wawancara, saya juga bagaimana ya, agak terkejut sih sebenarnya kenapa mengambilnya di Petuduh baru di Benam. Kalau dalam barungan selunding di Tenganan memang ini yang di Petuduh yang ini. Yang mana di Umang Mudito. Gediknya ke sini, artinya ke kiri. Kalau yang di Benam ke kanan. Artinya itu yang saya interpretasikan sih sebenarnya, dengan artinya bukan sih ada metodenya, tapi sesuai informasi yang saya dapat, artinya seperti itu. Saya coba membuat yang versi saya, artinya ada gabungan di sini juga. Ini sebenarnya melodinya, artinya ada pengenalan alat lah di sini istilahnya yang saya buat, tapi sedikit. Mungkin tanya jawab. Tanya jawab. Coba bisa dimainkan sedikit pertama. Kemudian suara dari terutama saihnya yang dimainkan, saya suka sekali dengar saihnya, indah sekali. Terus bagian yang lain mungkin yang bagian akhir mungkin ya, yang tadi mungkin bagian tengah ya, yang hitungannya 5 itu menjelang akhir tadi. Menjelang akhir semuanya artinya ini konstan hitungannya 5 sih. Artinya tetap dari awal. Tetap dari awal sampai akhir. Cuma perbedaannya pola permainannya. Nah itu udah mengenai pola permainan. Saya sempat artinya mencari informasi di mana-mana. Bukan sih di mana-mana, sempat bertanya sih. Apa unik nih gending nenen atin ngerejak ke sumun. Dia sempat juga mempelajari di Petuduh Benam nih kok ada nada ding atin dalam permainannya. Ngotek dongdeng dongdang. Saya ambil rujukan karena saya senang beleganyur. Mungkin pola-pola beleganyur itu saya transfer ke Benam Petuduhnya. Dan yang sepertinya dari itulah long. Artinya dalam pola beleganyur itu kan sudah biasa sebenarnya. Tapi saya coba transfer ke sini. Itulah yang artinya saya buat duluan, baru ada melodinya. Bukan melodinya ada dulu, tapi pola kekoteannya. Tapi saya buat dulu kekoteannya, baru melodinya. Dan nah pola di sini tidak juga tepat, harus kalau di sini di Benam Petuduh deng, di sini bisa dang. Karena dalam gending yang saya dengar tersebut
artinya di sana banyak pola-pola ngempiungnya. Ngempiung misalnya di sana deng, di sini dang, artinya ngempiung yang tidak biasa sih, artinya yang saya dengar dalam selunding, dalam gending-gending selunding maksudnya. Nah, mungkin itu banyak mengadopsi pola-pola kotekan-kotekan di Belaganjur. Coba tang julai 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 dong. Nah, mungkin seperti itu. Artinya selain dari itu banyak sih dari awal sebenarnya rujukannya karya ini di seperti kotekan Belaganjur. Ya, menarik sekali ya, karena disampaikan tadi dari awal di sini penerapan hitungan saya lihat, saya tangkap mungkin ya, artinya dari 5 hitungan 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, dan sangat menarik jadinya ketika diolah dalam bentuk musik ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman komposer-komposer. Ini idenya bagus sekali dengan hitungan. Artinya hitungan menjadi sebuah rujukan pertama ya, sehingga pengolahannya nanti tadi sudah bisa disampaikan, bisa dari inspirasinya dari Belaganjur, kemudian tentunya dalam karya ini ada satu rujukan karya yang menjadi inspirasi tentunya dalam pengolahan ini. Yang saya lihat menarik itu adalah konsisten dengan hitungan 5 itu dari awal sampai akhir tadi yang disajikan. Saya hitung itu ternyata memang benar itu hitungannya 5 dan sangat indah saya lihat gitu. Jadi tidak mungkin di Bali kebiasaan kita hitungannya genap mungkin ya 4, 8, 16, 32 hitungannya mungkin genap, tapi ketika ganjil juga jarang yang melakukan itu, tapi sudah mulai mungkin ya, sudah mulai banyak ya, komposer-komposer di Bali sudah mulai banyak sekarang menciptakan dengan ganjil. Padahal dulunya di Bali sudah banyak yang hitungannya ganjil tuh. Jadi ganjil atau genap ya sama menurut saya, tergantung bagaimana kita mengolahnya sekarang ya. Tapi di sini Agus Acong tadi menyajikan karya dengan rujukan seperti itu sangat menarik sekali bagi saya, dan saya pun terinspirasi untuk membuat karya dengan metode seperti ini. Sangat indah sekali jadinya. Mungkin teman-teman juga bisa nanti mencobanya di rumah. Apalagi zaman seperti sekarang sudah teknologi maju, dengan komputer bisa buat karya gending di rumah, bisa mungkin dengan rujukan seperti itu mungkin ya. Disinilah sedikit kelebihannya cara kita sekali, selain untuk recording, kita sharing, berbagi istilahnya, memberikan informasi ke teman-teman bagaimana membentuk karya ini. Nah, kira-kira berapa lama karya ini dibentuk? Karya ini saya bentuk berproses bersama adik-adik 1 minggu sampai sekarang sih. 1 minggu 7 kali pertemuan sampai berarti 6 kali ya, 6 kali. Satu harinya recording. Mungkin waktu yang sangat pendek bagi saya. Kalau dibilang puas sih belum, sebenarnya masih banyak kekurangan. Mohon maaf sekali. Dan karya ini banyak kekurangan. Saya sebenarnya masih ingin artinya menambahkan karya ini, tapi ya terbentur waktu, harus memenuhi jadwal recordingnya ya, artinya segini dulu. Mungkin di lain waktu saya akan lanjutkan lagi karya ini sesuai dengan keinginan saya.
banyak sebenarnya yang masih saya ingin isi. Setelah saya dengar kembali karya-karya Ngerejek Kesumbuan, sebenarnya banyak lagi, ada pola-pola yang unik yang belum saya tuangkan di sini, yang belum juga saya kembangkan. Balik lagi ke tadi, dalam proses penuangannya tersebut saya juga pakai headset tanpa ada metode mencatat. Saya pakai headset mendengarkan pola Ngerejek Kesumbuan tersebut persekian detik, saya tuangkan langsung, metodenya langsung. Artinya idenya penuangan tersebut dari tetua-tetua kita zaman dulu, mungkin sebelum mengajar atau bahasa Bali ini ngurukin ke Banjar-Banjar, mungkin beliau-beliau tersebut mendengarkan kaset di rumahnya, mendengarkan kaset dan langsung berangkat ke tempat ke Banjar-Banjar, tempat ngurukin megamal. Tapi bisa jadi salah dan bisa jadi benar pada saat penuangan tersebut, karena proses pendengaran tersebut bisa 1 jam 2 jam dan tidak itu aja yang didengarkan. Mungkin itu yang saya dapat ketika saya mendengar, apa yang saya tangkap itu yang saya kembangkan. Seperti artinya tetua-tetua kita di zaman dahulu, artinya berproses, artinya ngurukin karya-karya yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Ya, yang menarik sekali, artinya tetap mempertahankan pola metode tetua kita dulu ya, yang dimana metodenya dengan mendengar. Kalau sekarang sih artinya nsap ya gendingnya nung idang ningah anggo ape kan. Kalau pidan kan mungkin caranya gitu. Oh ya ada tip di tempat nguruk kan. Insing kan terpaksa artinya. Nah jalan malu bin mani bin pelih benin gitu. Kalau dia artinya dalam penulisannya bin pelih bin dia ningah ya sengaja. Ya artinya tidak ada benar salah. Tidak ada benar salah. Itu yang menjadikan mungkin ciri khas, mungkin seperti Tabogari, Banjar ini, Banjar A, Banjar B, Banjar C, semuanya berbeda menurut pendengarannya yang mengajar. Ya, yang memberikan materi ya. Tapi dalam konteks ini tidak mungkin ada yang benar salah ya. Itu apa namanya, secara bentuk sekarang, bentuk karyanya biasanya kan mungkin di Bali kita pernah mendengar atau sering menggunakan sekarang istilah dalam berproses nikah, bentuknya itu menggunakan triangle begitu kira-kira ya. Mungkin dulu sempat dapat diisi tentang itu, pemahaman tentang triangle. Nah, pertanyaannya apakah menggunakan bentuk seperti itu dalam karya ini? Mungkin saya sih mengalir seperti itu aja, artinya tidak ada kepikiran untuk berbuat bentuk triangle bagian 1 bagian 2, tidak ada. Mengalir seperti itu aja. Saya ingin membuat karya seperti ini, itu aja artinya. Yang dalam diri saya ingin punya karya, artinya tidak ada bentuk sama sekali sih artinya. Untuk membuat bentuk ya ini kawitannya, ini pengawaknya, ini pengikiannya, tidak ada sih bermaksud membuat bentuk. Tapi kalau misalnya ada tapi saya tidak menggunakan seperti itu. Ya, yang penting saya artinya punya karya untuk diri saya sendiri sih, dan mungkin bermakna untuk adik-adik ini bisa dipakai ngayah. Dan kebetulan artinya adik-adik ini juga satu Banjar sama saya, satu Seko, artinya Seko Gong Pro dalam Tunding yang Daksu Agung juga, dan biasa disebut ubur-ubur. Artinya pasukan ubur-ubur ya. Kenapa ubur-ubur? Nah, itu saya tidak tahu.
karena dia menyengat. Artinya sering disebut pasukan ubur-ubur, artinya dia kumpul Seperti ubur-ubur ya, bareng-bareng terus. Nah, di mana ada si botol, di sana ada ubur-ubur. Apakah dia suka kabur mungkin? Mungkin artinya bisa bermakna dipakai ngayah dan lain sebagainya. Mungkin itu tujuan saya juga untuk membuat karya ini. Ya. Jadi secara bentuk tidak berlandaskan dari triangle dulu sebelumnya, tapi murni ke karya Gereja Kesumo ya. Artinya bentuknya murni ke artinya seperti itu. Artinya secara bentuk meniru yang seperti gending Gereja Kesumo. Ya, tapi mungkin tadi hanya saran sebelumnya mungkin harus disajikan mungkin tadi ya, artinya sebelum penyajian itu mungkin disajikan gending Gereja Kesumo dulu sebelumnya agar tahu mungkin ini tadi kenapa dihidupkan gending itu. Ya. Tapi untuk teman-teman kalau penasaran dengan gending Gereja Kesumo bisa dicari di mana mungkin itu? Mungkin saya bisa sih kirim rekamannya. Mungkin di channel YouTube kita bisa channel YouTube mungkin kayaknya sulit ya. Sulit karena karena itu, ataukah bagaimana nanti caranya mungkin bisa editor kami bisa mengatur nanti bisa di sana atau bagaimana. Kalau bagi teman-teman yang penasaran sih gitu. Tapi itu sudah ada agak di MP3-nya sudah ada. MP3-nya sudah ada ya. Tapi nanti kalau penasaran bisa hubungi langsung Agus Sachong tentang gending Gereja Kesumo itu seperti apa, atau minta langsung dengan dengan Agus Sachong nanti untuk itu. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya yang membuat saya penasaran dan saya merasa sangat indah sekali hari ini. Kenapa saya tidak tahu juga, karena mungkin pengaruh dari karya dan barungan selonding yang disajikan hari ini sangat menarik sekali. Jadi terima kasih Agus Sachong sudah membuat karya, walaupun disampaikan tadi masih belum puas, tetapi orang yang mendengarkan belum tentu tidak puas. Seperti saya, mungkin saya sudah puas mungkin walaupun diberikan waktu sedikit. Dan terima kasih juga untuk pendukungnya. Ini kebetulan satu Banjar katanya tadi, dan ini adalah penerus nih untuk melestarikan budaya kita. Dan mungkin sekarang kita cari pertanyaan di yang masuk ke gini lewat media mungkin ya, lewat lewat live. Mohon maaf, ini kebetulan HP-nya tewas. Mungkin saya ambil, ada mungkin yang bertanya lewat gini, lewat live. Mungkin saya lihat dulu. Tapi tanggapannya bagus sekali semua ya. Ya, semua kasih jantung-jantung gitu. Terima kasih. Jadi mungkin banyak yang tidak juga. Agus Sachong berhasil udah membentuk karya ini dengan baik. Jadi mudah-mudahan muncul lagi karya-karya yang seperti ini. Di tengah sekarang banyaknya karya-karya yang baru. Artinya baru dalam artian terkadang saya tidak pernah mendengar karya yang seperti itu muncul banyak sekarang. Tapi Agus Sachong kembali ke karya yang diwariskan oleh tetua kita dan membuatnya dan mengolahnya menjadi bentuk yang berbeda dari karya itu, dan bisa juga dikatakan baru menurut saya, dan sangat indah sekali. Dan mudah-mudahan ada karya-karya lagi dengan bentuk seperti ini. Artinya tidak hanya di Tenganan yang punya gending selonding, tapi kita juga di Badung, khususnya mungkin di kapal punya, karena terkait dengan di kapal ada pelinggian pura dalam selonding persaingannya mungkin di sana ada tetamian gamelan selonding. Jadi mungkin saya tidak seperti saya Tenganan, beda lagi saya, dan saya pun sudah pernah
ngaturayah di sana istilahnya, artinya memainkan gamelan itu, dan tentunya juga punya aura yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi nanti bekal untuk ayah di pura. Artinya karya itu bukan hanya untuk kita dengar dan kita nikmati saja, tapi mungkin kita persembahkan untuk sang pencipta. Jadi agar kita selalu diberikan jalan untuk mencipta, mungkin seperti itu kira-kira ya. Jadi sangat mulia sekali apa namanya yang dikerjakan hari ini, dan dengan tujuannya yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk berkarya dengan ketulusan dan sebagai persembahan, bukan hanya untuk apa namanya hiburan atau untuk mencari keuntungan, tapi untuk sebuah keindahan dan untuk sebuah pemujaan mungkin ya. Seperti itu mungkin saya tangkap apa yang dikerjakan Agus Sacong hari ini. Oh ya, ini ada yang bertanya dari Ibu Tu Andi, mungkin yang dari Plerenan ini ya, dan di Plerenan ya, apa yang Agus Sacong ingin sampaikan ke generasi muda Bali terkait usaha melestarikan budaya Bali, khususnya dalam seni karawitan. Mungkin jauh dari karapan ini, tapi mungkin pertanyaan ini penting juga. Penting. Ya mungkin bisa dijawab atau disampaikan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, apa yang ingin disampaikan ke generasi muda Bali terkait dengan usaha melestarikan budaya. Mungkin pesan-pesan mungkin yang disampaikan kepada generasi muda yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Putu Andi. Saya sih sedikit aja, kalau tiang di seniman, pesan saya kepada generasi muda, teruslah berkarya, terus berkreativitas, karena semua orang berhak punya karya, berhak punya lagu tanpa menjelekkan karya orang lain. Mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan. Artinya dalam kata lain kita tidak usah malu, ya kita tidak usah malu mungkin, dan selalu berani. Kadang-kadang kan mungkin Beli punya karya, Tiang punya karya, Beli menjelekkan karya Tiang menjelekkan karya Beli. Mungkin kan Tiang kurang setuju sih sebenarnya seperti itu. Karena seperti grup band misalnya Lolot, Bintang dan lain sebagainya, dia bersaing secara karya, tapi dia boomnya bersamaan. Artinya kalau ini maju, saya harus maju. Artinya tetap mengapresiasi, rangkullah. Artinya karya-karya tersebut menjadikan sumber inspirasi, dan cara kita berteman juga berbeda. Kadang-kadang kan di Bali tiang sing cocok, yakni tiang sing cocok, dan seperti itu mungkin tiang kurang setuju sih sebenarnya. Karena semua orang berhak punya karya sesuai isi hatinya sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, artinya dalam kata lain tidak ada sesuatu yang jelek. Artinya dalam hal ini berkarya yang jelek, semuanya memiliki ciri khas tersendiri, kemudian keindahan tersendiri tentunya. Yang perlu kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghormati. Kebetulan di sini Dewan Penasehat kita nonton, Bapak Wayan Rustianyana. Selamat sore Pak Yan. Terima kasih Pak Yan selamat bergabung dalam acara kami, dan tentunya kami pun ingin selalu nasihatnya ke depannya, masukan, kritik, saran tentang acara kami ini agar lebih tersempurna lagi ke depannya. Sekali lagi, acara ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi lebih ke informatif ya, memberikan informasi kepada teman-teman. Karena ini basicnya kita recording. Kita akan buat album dalam waktu ini. Kita akan buat album dari karya-karya yang sudah kita record. Kita akan jadikan satu album. Namun gagasan dari Agus Sacong di tengah recording ini kita akan menyelipkan diskusi tentang apa yang dibuat begitu, sehingga ini akan memberikan informasi kepada teman-teman yang lain yang menyaksikan, mungkin bisa nantinya menjadi inspirasi
untuk berkarya. Begitu saja sih sebenarnya. Ya, mungkin itu pertanyaannya dari Agus Andi tadi, dari Andi ya, Perenan. Mungkin yang lain saya rasa tidak ada lagi yang bertanya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Agus, Acong sudah berhasil membentuk karyanya bersama teman-teman pasukan ubur-ubur katanya namanya. Ini juga anggota kami di Taksuagung dan generasi kami juga ini. Jadi masih sangat muda, dan mungkin ini mas kami di Taksuagung, harta karun kami di Taksuagung yang akan kami tetap jaga dan kembangkan untuk melanjutkan melestarikan budaya Bali ke depannya. Jadi Pak Wayan Tusti menyampaikan sip tuh Ciuduri Gus Acong dan anak-anak jangan berhenti berkarya. Siap Pak Wayan, kami tidak akan berhenti dan kami terus berkarya walaupun kami sempat istirahat. Terus terang kami sempat istirahat selama 3 bulan karena pandemi ini. Kami sempat tidur 3 bulan. Jadi setelah tidur mungkin kami lelah tidur dan capek tidur, kami bergerak lagi untuk berkarya dan kami akan terus berkarya. Dan mohon selalu bimbingan, saran dan kritik terhadap karya-karya kami Pak Yan di sini agar karya kami ke depannya lebih maksimal lagi, begitu. Ya, mungkin itu saja mungkin untuk acara hari ini. Tentunya terima kasih banyak bagi teman-teman seni atau pecinta seni yang sudah menyaksikan acara kami, dan tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, baik itu dari perkataan atau perbuatan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Dan tentunya kami banyak ingin masukan untuk kedepannya untuk acara ini, agar acara ini semakin baik kedepannya, agar bisa juga selalu ada terobosan mungkin dalam acaranya. Setiap acaranya tidak seperti ini terus begitu ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Dari Agus Acong mungkin ada yang disampaikan? Mungkin ada yang sedikit mungkin yang sampaikan. Terima kasih artinya atas kesempatannya untuk sudah diberi ruang untuk berkarya, dan terima kasih juga kepada musisi Dek Botol, Tata, Mang Ibu, Dek Ade, Vicky dan Dek Adi yang sudah semangat mendukung karya saya, walaupun dalam pembentukan karya ini banyak kendala dan ada yang sampai sakit untuk mengingat karya saya karena tidak ada pengulangan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan pesan saya kepada seniman-seniman Bali, teruslah berkarya seperti saya bilang tadi, dan jangan pernah menjelekkan karya orang lain. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Sangat luar biasa sekali pesannya untuk teman-teman semuanya. Marilah kita saling menghormati untuk sebuah keindahan, begitu. Ya, itu mungkin untuk acara hari ini. Terima kasih Agus Acong, dan tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, acara kita akan berlangsung setiap Kamis jam 4 sore. Jadi jangan lupa teman-teman juga nanti bisa menyaksikan acara ini di hari Kamis depan jam 4 sore di channel Taksuagung New di Instagram. Dan bagi teman-teman yang tidak sempat untuk menyaksikan acara ini, bisa nanti menyaksikan di channel Taksuagung yang akan diupload paling lambat besok, sudah diunggah di channel Taksuagung. Bagi teman-teman yang tertarik dengan karyanya atau masih penasaran dengan karyanya, bisa bertanya di sana di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh
komposernya sendiri begitu. Kemudian tidak lupa saya sampaikan bagi teman-teman yang berminat mungkin untuk merchandise ya, yang seperti yang kita pakai kita pakai ini, bisa hubungi di di kontak person di Instagram di Daksu Agung New. Bagi teman-teman yang berminat masih dibuka untuk pemesanan merchandise ini. Tentunya bagi yang sudah memesan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, karena tanpa partisipasi kalian semua kami tidak bisa duduk dan membuat acara seperti ini begitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, dan bagi teman-teman yang ingin memesan ingat di Daksu Agung New bisa kontak person langsung di sana. Dijamin pasti ganteng pakainya ya, karena ganteng ya. Ya itu saja mungkin untuk hari ini. Saya tutup dengan para Mbak Santi. Santi. Daksu Agung Pado Sami Raso Sidi Sule.